Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya wa din wa la alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat sharing salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda kita yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat kepada Bapak Ahmad Fadil LCM Hum selaku dosen filsafat umum, dan tak lupa juga kepada teman-teman jurusan PMI semester 2 yang saya banggakan. Baik, perkenalkan, nama saya Hazam Mubarak. Saya adalah mahasiswa semester 2 di Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Saya adalah mahasiswa dari jurusan pengembangan masyarakat Islam. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah filsafat umum, yaitu tentang talkshow, yang dimana talkshow tersebut adalah mempresentasikan 3 esai yang telah ditulis oleh mahasiswa. Baik, langsung saja. Di sini dari 3 esai itu saya menulis 3 tema. Yang pertama yaitu temanya tentang alam semesta, yang kedua itu tentang kemiskinan, dan yang ketiga adalah air sebagai sumber kehidupan. Mungkin tanpa panjang lebar, langsung saja saya akan mempresentasikan esai yang pertama yaitu tentang alam semesta. Untuk filsuf yang membicarakan tentang alam semesta ini ada 2, yaitu Al-Ghazali dan Ibnu Rus. Baik, alam semesta atau yang sering disebut dengan jagat raya ini adalah suatu ruang yang luas yang berisikan segala macam bentuk termasuk kehidupan di dalamnya yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada umumnya, alam semesta yang kita ketahui hanyalah planet-planet yang ada di tata surya. Akan tetapi, alam semesta ini diisi oleh banyaknya ciptaan Allah yang tak terhingga, bahkan masih banyak dari kita yang belum diketahui akan hal alam semesta ini. Ini juga menjadi bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta. Proses terjadinya alam semesta ini dijelaskan dalam Al-Qur'an pada surat As-Sajdah ayat 4 yang artinya Allah menciptakan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas ars. Bagimu tidak ada seorang pun penolong maupun pemberi syafaat selain dia. Maka, apakah kamu tidak memperhatikan? Dalam hal ini, penciptaan alam semesta ada 2 filsuf yang mempunyai pandangan berbeda, yaitu Al-Ghazali dan Ibnu Rus. Menurut Ibnu Rus, bahwa alam semesta itu azali atau qadim, yakni tidak bermula dan tidak pernah ada. Kemudian dari pandangan Ibnu Rus ini, Al-Ghazali menyangkalnya dengan pandangan alam itu dikatakan qadim. Mustahil dapat dibayangkan bahwa alam itu diciptakan oleh Tuhan. Jadi paham qadimnya alam membawa kepada simpulan bahwa alam itu ada dengan sendirinya, tidak diciptakan oleh Tuhan. Dan ini berarti bertentangan dengan ajaran Al-Quran yang jelas menyatakan bahwa Tuhanlah yang menciptakan segenap alam atau langit, bumi, dan segala isinya. Alam haruslah tidak qadim dan tidak berarti pada awalnya Tuhan ada, sedangkan alam tidak ada, kemudian Tuhan menciptakan alam. Dari alam semesta ini, manusia dapat menciptakan berbagai macam ilmu pengetahuan dan teknologi yang canggih karena keingintahuannya yang sangat tinggi. Ilmu yang lebih spesifik mempelajari tentang alam semesta ini adalah ilmu astronomi, yaitu ilmu yang meneliti benda-benda luar angkasa selain daripada bumi seperti planet, bintang, galaksi, meteor, dan lain-lain. Mungkin dari esai pertama ini hanya itu yang bisa saya tulis. Kemudian
lanjut kepada esai yang kedua, yaitu bertemakan tentang kemiskinan. Saya di sini menulisnya tentang masalah kemiskinan yang tidak kunjung teratasi. Baik, adapun untuk tokoh filsuf yang berbicara tentang kemiskinan yaitu Imam Al-Ghazali. Di sini saya menulis kemiskinan diartikan sebagai suatu kondisi di mana tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, kebutuhan dasar tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Penyebab dari kemiskinan ini bisa dari beberapa faktor. Contohnya, kehilangan suatu pekerjaan yang mempengaruhi penghasilan seseorang. Masalah kemiskinan ini adalah suatu persoalan yang sangat besar. Setiap tahunnya angka kemiskinan di Indonesia terus naik. Hal inilah yang dapat menyebabkan suatu negara tidak bisa maju apabila masalah kemiskinannya belum terselesaikan. Karena kebutuhan akan hidup masyarakatnya belum tercukupi. Dalam menyikapi hal ini, untuk menyelesaikan suatu kemiskinan bisa dengan membangun sumber daya manusianya. Pemerintah juga sudah berupaya melakukan hal yang terbaik dalam mengatasi kemiskinan ini dengan cara menggratiskan sekolah bagi mahasiswa ataupun mahasiswi yang tidak mampu, membangun tempat tinggal bagi masyarakat yang mengalami kemiskinan, memberikan pelayanan kesehatan dengan menggratiskannya, dan lain-lain. Langkah yang pemerintah lakukan ini dapat menekan angka kemiskinan di Indonesia. Menurut Imam Al-Ghazali, seorang filsuf berpendapat bahwa mengatasi kemiskinan bisa ditempuh salah satunya melalui teori pendapatan dengan optimalisasi kesejahteraan sosial. Segala bentuk kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah atau lembaga negara harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Pemikirannya itu tertuang dalam buku yang berjudul Al-Masbuk fi Nasihat Al-Mulk. Dari penuturan Imam Al-Ghazali dapat disimpulkan bahwa pemerintah tidak ingin mengambil keputusan harus menitikberatkan kepada kesejahteraan rakyat ketimbang yang lainnya. Karena kesejahteraan rakyatlah yang harus lebih diutamakan agar permasalahan yang selama ini tidak kunjung selesai dapat diatasi. Ini juga akan berdampak baik kepada kemajuan suatu negara. Mungkin dari esai yang kedua ini hanya itu yang bisa saya tulis. Lanjut ke esai yang terakhir, yaitu tentang air sebagai sumber kehidupan. Di sini filsuf yang berbicara tentang air adalah Thales dari Miletos, lahir pada 630 sebelum Masehi. Di sini saya menulis sebagaimana yang kita ketahui bahwa air adalah suatu yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup, baik manusia, hewan, dan tumbuhan. Karena pada dasarnya air itu adalah kunci berlangsungnya suatu kehidupan. Yang dimana tidak ada air, maka suatu kehidupan pun tidak akan pernah terjadi. Manusia membutuhkan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hewan membutuhkan air untuk bertahan hidup, dan tumbuhan membutuhkan air untuk berfotosintesis dan berkembang biak. Seperti yang sudah saya jelaskan di atas, makhluk hidup semuanya sangat bergantung kepada air. Akan tetapi, perlu kalian ketahui bahwa di zaman sekarang, air bersih sudah mulai susah didapatkan, khususnya untuk di daerah yang sudah terkontaminasi dengan limbah industri atau yang lainnya. Itu disebabkan atas ulah manusia sendiri. Jika air yang sudah terkontaminasi atau tercemar, maka air itu tidak dapat dikonsumsi lagi. Karena jika dikonsumsi dapat menyebabkan penyakit. Kondisi ini diperparah ketika musim kemarau datang. Sumber air bersih yang biasanya masyarakat gunakan itu pada musim kemarau mengering. Ini menjadi masalah besar bagi kita semua.
yang patut diselesaikan, karena jika tidak, anak cucu kita kelak akan lebih sulit menemukan air bersih dibandingkan saat ini. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan dan lingkungan. Melarang semua industri untuk membuang sampah atau membuang limbahnya sembarangan atau membuang limbahnya ke sungai gitu ya. Melarang penebangan pohon ilegal. Pemerintah juga harus bertindak tegas, harus memberikan hukuman bagi pelanggar yang tidak bertanggung jawab. Jika hal tersebut sudah bisa kita tetapkan dalam hidup kita, maka ekosistem air ini akan tetap terjaga dan kita juga akan selalu bisa menikmatinya. Dalam konteks ini, ada seorang filsuf yang berbicara mengenai air. Dia adalah seorang Thales dari Miletos. Diperkirakan lahir pada 630 sebelum Masehi dan dikenal sebagai salah satu dari 7 orang bijak atau Seven Ages of Greek. Menurut Thales, air adalah prinsip dasar segala sesuatu. Air adalah menjadi pokok yang paling utama bagi segala-galanya di alam semesta ini. Mungkin hanya itu esai yang ketiga yang dapat saya tulis. Kurang dan lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Mungkin hanya itu presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.